adik-adik semua, apa kabar? Luar biasa. Wah, belum kedengeran suaranya, mungkin masih ngantuk-ngantuk. Kakak tanya sekali lagi ya, kakak ulang, harus dijawab dengan lebih semangat, lebih keras lagi. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke, tentunya kakak harap adik-adik semua dalam keadaan tetap luar biasa di dalam Yesus. Senang sekali kakak-kakak dari Guru Sekolah Minggu GKP Garut dapat menyapa adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Kami bertiga, ada saya Kak Yuli, Kak Lucy, dan Kak Yohana. nah, kami mau menyapa adik-adik semua. Coba angkat tangan siapa yang dari Klasis Priangan, daerah Garut, Tasik, Bandung dan sekitarnya. Ada? Dari klasis mana lagi Kak? Klasis Cianjur, Bogor, Jakarta. Nah, dan sekitarnya. Iya. Tadi Kak Yuli sudah nyapa kan yang dari Klasis Jakarta, Cirebon, Bekasi, Purwakarta, dan juga Klasis Priangan. Hari ini semangat enggak sih adik-adik? Kalau semangat, kita akan puji Tuhan dengan sebuah lagu dari Terbit Matahari. Boleh sambil berdiri dan tepuk tangan ya, kita nyanyikan dengan semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, sekarang kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur buat Tuhan. Adik-adik, gimana sikap berdoa yang bagus? Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami akan memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menemani kami hingga kebaktian ini selesai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dengan perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita kembali bernyanyi ya, sambil hati kita siapkan untuk mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kita akan bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini kakak akan bercerita tentang seorang raja. Dia menyadari bahwa berkat Tuhan sangat luar biasa di dalam hidupnya. Dan dia sangat bersukacita dan bersyukur sekali kepada Tuhan. Nah, siapa ya raja ini? Dan bagaimana cara dia mengucapkan syukur kepada Tuhan? Ayo kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata, kita tundukkan kepala. Ayo untuk papa mama yang mendampingi adik-adik di rumah, diperhatikan ya, adik-adiknya sudah dalam sikap doa atau belum. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, pada kesempatan kali ini, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu di dalam Alkitab kami. Tuhan bantu kami agar kami dapat memperhatikan dengan baik, kami dapat mendengarkan dengan baik, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kakak mau cerita tentang sebuah kerajaan. Kerajaan ini bernama Israel. Kalian tahu di mana itu Israel? Kakak pernah dengar? Pernah ya? Pernah ke sana? Mudah-mudahan ya bisa ke sana. Pernah mendengar tentang Israel? Pernah, Kak. Pernah ya. Nah, kerajaan Israel ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Daud. Nah, pasti adik-adik di rumah juga sudah sering mendengarkan kisah Daud. Kisah tentang bagaimana Daud dapat mengalahkan raksasa Goliat. Walaupun Daud badannya kecil, dia dapat mengalahkan raksasa yang besar karena dia berperang bersama dengan Tuhan. Nah, Daud juga merupakan sahabat dari Yonatan. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul ya, Raja Israel yang pertama sebelum Daud menjadi raja. Kini Raja Daud ini sudah menjadi tua loh adik-adik. Walaupun Daud sudah menjadi tua, dia menyadari bahwa Tuhan selalu baik dan menyertai hidupnya. Selama dia menjadi raja, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel ini harus pergi berperang melawan bangsa-bangsa lain. Tuhan memberikan keamanan, ketentraman, dan kemakmuran kepada bangsa Israel. Nah, di masa tua Raja Daud ini juga, ternyata Tuhan masih sangat baik kepada Daud. Dia memberikan Daud kesempatan untuk melihat anaknya Raja Salomo naik menggantikan Daud menjadi raja. Nah, luar biasa sekali ya Tuhan ini bagi Daud. Karena itu Daud sangat bersyukur dan bersukacita. Nah, dia menunjukkan rasa syukur dan sukacita itu dengan mempunyai rencana untuk membangun sebuah rumah untuk Tuhan. Pada masa itu, pada masa Raja Daud, rumah untuk Tuhan ini dikenal dengan sebutan, ada yang tahu kakak? Bait Allah. Oke, benar sekali, Bait Allah. Nah, atau mungkin kakak dan adik-adik mengenal istilah rumah untuk Tuhan itu sebagai dengan sebutan gereja pada saat ini. Nah, Daud ingin sekali membangun rumah untuk Tuhan atau Bait Allah. Tentu saja
untuk membangun bait Allah ini diperlukan banyak hal adik-adik. Dari bahan bangunannya atau mungkin juga uang. Karena itu Daud ini mengajak semua bangsa Israel untuk mengumpulkan persembahan yang akan digunakan untuk membangun bait Allah. Tapi Raja Daud ini tidak hanya meminta bangsa Israel loh Kak. Dia juga memberikan persembahannya untuk pembangunan bait Allah ini. Ya, dia memberikan emas, perak, yang terbaik yang dia miliki sebagai persembahan agar pekerjaan pembangunan bait Allah atau rumah Tuhan tadi ini dapat dilakukan. Nah, adik-adik, semua bangsa Israel termasuk Raja Daud mengumpulkan persembahan dengan sukacita seperti yang tertulis di bacaan Alkitab kita di 1 Tawarikh 29 ayat 1 yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud pun sangat bersukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Raja Daud dan bangsa Israel untuk memberikan persembahan yang terbaik dengan rasa sukacita dari apa yang kita miliki. Ayo kita sama-sama katakan, adik-adik di rumah boleh ikut berdiri. Kita mau katakan, saya mau memberi dengan sukacita. Sekali lagi yang lebih semangat dan lebih keras. Saya mau memberi dengan sukacita. Untuk aktivitas kita hari ini, aktivitasnya karena ini tentang persembahan, kakak mau adik-adik juga menyiapkan persembahan untuk nanti diberikan ke gereja. Gitu ya, persembahan adik-adik nanti bisa dipakai loh untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja di tempat adik-adik berjemaat. Yang harus adik-adik siapkan bersama papa mama di rumah, lembaran uang kertas nominal berapapun ya, karena tadi berdasarkan apa yang kita miliki. Amplop, adik-adik bisa menggunakan amplop yang sudah jadi atau mendaur ulang amplop ya, membuat amplop sendiri dari kertas bekas yang mungkin sudah ada tulisannya. Nanti tulisannya tinggal dibalik di dalam, adik-adik lipat-lipat membentuk sebuah amplop, atau kalau di rumah ada karton juga boleh menggunakan karton. Nah, nanti amplopnya boleh adik-adik hias pakai pensil warna ataupun krayon ya, hias sebaik mungkin. Adik-adik bebas berkreativitas di situ. Setelah adik-adik hias, uang persembahan yang tadi sudah disiapkan bisa adik-adik lipat dua dan dimasukkan ke dalam amplopnya, gitu ya. Uangnya cukup dilipat dua, jangan dilemas-lemas, jangan sampai uangnya sobek ya kakak ya. Betul ya, karena apa? Kita mau belajar tadi seperti Raja Daud memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian lagi dengan judul Persembahan Kami. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, adik-adik, amplop yang tadi sudah adik-adik buat dan sudah adik-adik hias, warnai,
dan sudah dimasukkan uang persembahan juga. Amplopnya dapat adik-adik titipkan pada papa atau mama untuk diantarkan ke gereja sebagai amplop persembahan dari adik-adik semua untuk mendukung kegiatan pelayanan di gereja tempat adik-adik masing-masing. Kita akan akhiri kebaktian sekolah minggu online kita di dalam doa. Kita mau berdoa, lipat tangannya, Tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat belajar dari Raja Daud tentang mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang menyertai dan melindungi mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk para dokter dan perawat yang berjuang untuk merawat orang-orang sakit, Tuhan. Kiranya Tuhan ada bersama-sama mereka dalam perjuangan mereka untuk mengobati dan menyembuhkan orang sakit. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah selesai. Salam kasih, salam cinta dari kami GSM Jemaat GKP Garut. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.